Inilah yang dimaksud hakikat yang tersesat, hakikat yang batil, hakikat yang masih diaku-akui oleh hawa nafsunya yang merasa sudah bermakrifat, yang sudah berhakikat. Karena hakikatnya hakikat yang roboh, karena hakikatnya hakikat yang batil, karena hakikat yang selama ini kita akui sebagai hakikat diri manusia kita ya jauh dari ma'rifatullah. Karena inilah kebanyakan mayoritas manusia yang sudah merasa sampai kepada Allah yang meninggalkan syariat-syariat agamanya, apapun agamanya. Bila orang Islam sudah tak melakukan sholat lagi, sudah jauh dari masjid, sudah jauh dari musola, sudah jauh dari ibadah-ibadah, sudah jauh dari sholat, sudah jauh dari zakat, sudah jauh dari puasa, sudah jauh dari umroh dan haji, sudah jauh dari sholawatan, sudah jauh dari zikiran, sudah jauh dari apa-apa yang dikerjakan di dalam syariatnya selama ini. Karena hatinya sudah merasa dirinya lah yang paling ma'rifat kepada Tuhannya. Jadi bila masih ada merasa bahwa diri kita sudah berhakikat dan bermakrifat kepada Allah, ini sama saja dengan orang-orang yang melakukan syariat saja. Tak ada bedanya, sama-sama sesatnya, sama-sama batilnya, karena masih ada salib-salib di hatinya. Yang merasa sudah makrifat, yang sudah merasa kenal Allah, berarti hawa nafsunya yang menyesatkan di hati kita selama ini. Karena di dalam syariatnya, karena di dalam hakikatnya belum putus dari salib di hatinya. Jadi syariatnya sesat bila tanpa hakikat yang benar. Hakikatnya pun juga tersesat bila tanpa syariat yang benar pula. Jadi syariat dan hakikat itu sesungguhnya berawal dari yang ahad, berawal dari Allah. Jangan diakui syariat, hakikat dan makrifat itu kuasa manusianya. Jangan diakui syariat dan hakikat itu milik manusianya. Inilah yang disebut syariat dan hakikat yang benar. Karena hati sudah pulang kepada Allah. Jadi PR bagi kita mulailah belajar ilmu hakikat dan ma'rifat yang benar. Yakni mengenal Allah secara benar. Mengenal Tuhan secara benar. Siapa yang menciptakan diri manusia kita? Siapa yang mewujudkan diri manusia kita? Hidupnya siapa yang menghidupi cikal bakal badan manusia kita ini? Uripnya siapa? Urip yang menghidupkan, urip yang nguripi terciptanya cikal bakalnya badan yang dari tanah ini hingga saat menjadi seperti ini. Semua karena uripe Allah. Tanpa uripe Allah, syariat, torekoh, hakikat dan makrifat takkan pernah ada. Jadi pusat-pusarnya dulur papat limo bancer syariat, toreko, hakikat dan makrifat itu, senternya atau bancernya kembalinya kepada uripe Allah, bukan kembali kepada salib. Maka PR kita, bila Allah di dalam hati kita masih goib, berarti salib-salib ini masih teguh berdiri tegak di dalam hati kita. PR kita hanyalah untuk
merontokkan kekuasaan salib-salib di hati kita dengan mendatangkan Isa dan Al-Mahdi agar terpatah-patahkan salib-salib di hati kita. Apa maknanya mendatangkan Isa dan Al-Mahdi? Yakni belajar, mulai saat ini belajar mendalami ilmu ketuhanan, ilmu hakikat dan makrifat yang sebenar-benarnya. Jangan belajar ilmu hakikat dan makrifat yang bodong, yang hanya seolah-olah saja, yang mana di dalam ilmu hakikat dan makrifat masih teraku-akui salibnya yang merasa sudah sampai kepada hakikat dan makrifat. Belum putus hakikat dan makrifatnya, belum putus syariat dan torekohnya dari salib-salib di hatinya. Maka disinilah kita belajar makrifat yang sesungguh-sungguhnya, makrifat mengenal Allah yang sesungguh-sungguhnya mengenal Allah, agar tidak tersesat lagi syariat kita dan tidak akan tersesat lagi hakikat dan makrifat kita. Maka dari itu, alhamdulillahirabbil alamin. Inilah jawaban dari pertanyaan saudara kita, kenapa bila kita melakukan syariat saja tersesat dan kita melakukan hakikat saja tanpa syariat ya sesat? Karena inilah, karena apa? Karena salib di hati, karena diri kita yang mentuhani dan merajai syariat dan hakikat itu sendiri di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa selalu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita memohon kembali kepada Allah lewat salawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.